على ما نوى به سلف الصالح ومشايخنا وشيخنا وشيخنا ومعلمينا ورب روحنا محمد زين بن عبد الغني سكون مرتب قرآن سوسة الداروh مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الصمد البني وداروh telah guru haji Ahmad Fahmi Zamzam وأصول وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin wa syafi'an lil mudnibin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ibu-ibu, bapak-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurulillah kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik rahmat inayahnya juga kita masih diberikan kesempatan berupa panjang umur dan sehat badan, dan menggunakan sisa umur untuk beribadah kepada Allah, di antara ibadah yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan selalu dibantu Allah, selalu ditolongi Allah, dan diistiqomahkan oleh Allah, dan akhirnya mudahan mendapatkan titel husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung pelajaran kita halaman 22, ya kan? Kita ulangi paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan bahwasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan khabar yang kemudian masa akan datang, daripada seumpamanya mati. Ujar Nabi, mati itu pasti. Bahkan tidak hanya Nabi, Al-Quran pun banyak dalil yang mengatakan kita ini pajangan bulikan ke rumah masing-masing. Apa rumah masing-masing? Yaitu rumah masa depan. Apa rumah masa depan? Paku pura. Kita akan bulikan masing-masing. Seperti soal munkar dan nakir, yaitu malaikat yang hebat lagi menakutkan. Jadi munkar nakir tuh sangar masih. Ada yang kayak paman berjual cilok tuh ada. Ya Allah, kenapa jadi paman berjual cilok itu manis muha? Karena bilanya sangar kada tuh kari orang. Coba kan orang berjualan sangar muha, orang mutan nggak pulang. Ada harapan orang datang. Nah, jadi munkar nakir itu muhasidin serang. Makanya dikatakan di sini adalah menakutkan. Tidak hanya wajah sidin, suara sidin menggelegar. Pian tak kadang-kadang kan takajud mendengar suara guntur dan petir. Takajud kalau pian kayak itu ulama mengatakan suara sidin sorangan pula. Kalau kita di dunia masih ada kawan,
bibinian takutan lawan gugur baragap lawan ya kalau takutan ya. Tapi kalau dikubur ya apa berarti sorangan aja. Yang mendapatkan dia akan mayit. Jadi munkar nakir itu tugasnya sidin ya kan, itu di dalam kubur alam barzakh. Maka bertanya keduanya munkar nakir itu daripada tauhid ya kan, keesaan Allah dan agama dan risalah yang katanya pertanyaannya nih marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Artinya siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Pertanyaan munkar nakir ini apakah datang kepada orang Islam aja? Kada. Munkar nakir itu seluruh manusia yang mati pasti didatangi sini. Jadi tidak hanya orang Islam, orang kafir didatangi sini juga. Jadi orang meninggal dalam keadaan kafir datangi sini. Nyata sudah ada menjawab kok boleh sini. Dan orang kafir itu bila meninggal sampai meninggal kafir kadang dapat hidayah dari Allah Taala, mulai dikubur dipukuli malaikat sampai kena di hari kiamat. Adapun orang yang beriman sejati mereka dinyamankan oleh Allah di dalam kubur, mahadani kiamat tuh asa satu. Adapun yang dipukuli malaikat mahadani kiamat tuh rasalah lawas. Nah, mudahan kita tergolong yang mendapatkan nikmat di dalam kubur. Hendaklah dapat nikmat dalam kubur, beribadah. Ya kan? Sembahyang 5 waktu, mengaji, menuntut ilmu. Ujar almarhum guru, di antara orang yang menyesal di dalam kubur hendak berbulik lagi ke dunia, bapak hendak hadir di majelis ilmu. Jadi kita hadir di majelis ilmu, alhamdulillah berarti kita memang orang yang dipilih oleh Allah untuk beramal ibadah. Berarti kita ini alhamdulillah orangnya baik. Mudahan menuntun, mudahan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Kawalah yang menuntut ilmu sampai mati. Kawa apa niat apa? Innamal a'malu binniyat. Mulai wayah ini niatakan jauh. Mulai wayah ini niatakan menuntut ilmu sampai meninggal. Umpamanya garing kata kawa ke majelis taklim karena sudah ada niat tetap dapat pahala menuntut ilmu. Itu kelebihannya. Meninggal pulang mati syahid akhirat nyaman. Ujar guru pulang bila mati syahid ya sih. Bila mati syahidnya insya Allah dikubur kada disiksa. Sekalinya pandiran guru ini ulun hanya menemui malam Rabu tadi kitabnya. Ada 3 golongan yang tidak akan disiksa dalam kubur. 1, orang yang mati syahid. 2, orang yang ketika hidupnya tukang adan, tukang bang, tukang memanggil orang sembahyang. Yang ketiga, meninggalnya di malam Jumat dan di hari Jumat. 3 golongan ini tidak akan disiksa di dalam kubur, termasuk mati syahid. Nabi Nuwada. Nah, jadi perkataan guru itu ada sembarangan. Sidin berdasarkan Quran dan ijma bahkan kias ulama. Jadi 3, makanya dapat malam Rabu tadi kitabnya Tanqihul Qaum, ya kan? Jadi yang pertama yang akan disiksa dalam kubur orang yang mati syahid, yang kedua orang yang tukang adan, yang ketiga orang yang meninggal malam Jumat dan siang Jumat. Pertanyaan, kalaunya orang ini waktu hidupnya ada penyembahyang, bahkan ada baca Quran, mati malam Jumat, nah kan ada gitu lah. Imbah minum sekalinya guring salah dulu. Minum apa? Minuman yang memabukkan. Ada kalau ada kisahnya. Nah, memang untuk malamnya dan siangnya inya bebas. Karena hadis Nabi itu bila malam Jumat, siang Jumat meninggal masuk dalam kubur itu bebas siksaan. Tapi malam Sabtunya, nah itu dirapel kan bahasanya.
dirapel oleh malaikat. Tunggu aja malaikat malam Sabtu kan. Nah itu memang kan ada Bu, ada kalau orangnya kada baik lah, orangnya kada penyembahyang, tapi mati malam Jumat, langsung umpamanya dikubur malam Jumat. Memang malam Jumatnya dan siang Jumatnya kada ada siksaan, tapi tunggu aja malaikat. Ya kan kita bertamuan, maka sambil mengacak pinggang sama malaikat itu jar ulun aja banget, jar ulun tambahan jar ulun. Nah bagi orang soleh meninggalnya malam Jumat lebih bagus. Sudah belum padatkan. Bila orang baik meninggal itu minta disegerakan masuk kubur. Andai kata telinga kita ini nah mendengar dan kita kasat dibukakan oleh Allah Ta'ala, yang meninggal baik ini inya sorangan berpanggil, nah kasihakan aku masuk dalam kubur. Kenapa? Karena bila sudah masuk dalam kubur, kenyamanan tuh sudah disediakan oleh Allah. Dan makanya kada hanya di Pelem, ada di daerah Jawa itu menyahan orang meninggal nih buka orangnya kan biasanya di TV kalau ada sinetron kalau ya kan, ini dasar kenyataan ada di daerah Jawa mana tak tahu ada melihat supaya masuk kubur cepat. Nah kalau orang yang kada baik meninggal mendengar kita nih pamannya dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, kena akan aja aku masuk dalam kubur. Kenapa? Karena bila sudah masuk dalam kubur pacakan dipukuli munkar nakir. Tahu lah ya, munkar nakir itu memukul bukan dengan tangan, kada dengan tangan lepas nih kada, dengan gada bahasanya, dengan pukulan, ada tongkatnya ada. Tahu lah ya tongkatnya itu dalam kitab dikatakan tongkatnya atau gadanya malaikat munkar nakir itu andai kata separuh dunia manusia dikumpulkan hendak mengangkat, kecatukan malaikat tadi, jangan tanpa angkat agar aja ada. Kayak bagaimana? Itu dijatuhkan sekali catok kapajal 70 hasta, anggap 70 meter. Dan imbah tapajal itu siapa mengoreknya pulang? Siapa mengoreknya? Mengoreknya siapa? Ada namanya binatang Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra ini binatangnya ular. Ular itu punya tangan itu punya kukunya Syuja'ul Aqra itu panjang. Jadi bila diberi jatuh malaikat si Syuja'ul Aqra tadi mencongkelnya, manguitnya bahasa Jawa. Makanya kuku jangan panjang, baginya tangan jangan panjang, tangan jangan panjang, kuku pak jangan panjang. Anu aja geser manguit talingan ada aja katambat, ada aja kokorekan talingan. Gasan menggaru di belakang ada aja gagerukannya kalau kada sampai juga tawing di ya tawing tuh kadang-kadang belain daripada tawing yang lain berasih tawing itu aja yang pindah karena gintas arusnya. Jangan almarhum guru kita kada ada kuku sidin yang panjang, guru Sokongkol, guru Bakri, guru Zuhri, guru Saifuddin, guru Danau ya kan, kada ada yang panjangnya kuku sidin. Kita panjang mau pakai siapa? Itu mau pakai hantu. Nah, kenapa jadi hantu tuh kukunya panjang? Ini kada ada kapinan kuku. Kapinan kukunya ada. Nah kita ada kapinan kuku, masa sama lawan hantu? Ini kalian bisa ngambil kuku tuh kan bisa. Bila pengen percaya takutnya hantunya. Jangankan anak pertamuan mencium mantu juga takutan buka. Dan kedua malaikat itu munkar nakir, yaitu permulaan fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Kemudian daripada mati. Jadi datangnya munkar nakir itu pun juga ujian di dalam kubur. Makanya kan setiap kali kita sembahyang Pak, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnati. Ya Allah, ulun berlindung daripada siksa kubur dan fitnah kubur. Oh sekalinya fitnah kubur apa? Malaikat munkar dan nakir.
Di antaranya apa? Fitnah kubur aja, datangnya malaikat munkar dan nakir. Itu di antaranya fitnah kubur. Kalau siksa kubur sudahnya lubangnya disempitkan, adanya sujaul aqra. Sujal aqra itu ular yang melilit khusus bagi orang yang kadang mau sembahyang. Sujaul aqra, matanya habang menyala-nyala. Dari mana? Daripada api neraka. Gambarkan biar sorangan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur. Fitnah kubur ada, siksa kubur ada, dan kita wajib percaya. Bagi orang yang maksiat, siksa kubur, dan kesenangan, kenyamanan kubur bagi orang yang beribadah. Nah ini sudah dipatahkan saja. Bila orang maksiat, siksa. Bila orang beribadah, kenyamanan. Ujar almarhum Guru Zuhdi, senyaman-nyamannya dunia kadangkala mengalahkan nyamannya di akhirat. Nah, di antara akhirat adalah kita berdahulu masuk dalam kubur. Imbah di kubur hari kiamat, hanya kita di akhirat. Nah, kenyamanan di akhirat itu akan dirasakan di dalam kubur. Memang orangnya belum masuk surga, tapi kenyamanan di surga sudah disediakan di dalam kubur. Apakah kita mendapatkan kesenangan atau apakah kita mendapatkan penderitaan? Itu tergantung ketika kita hidup di dunia. Dan bahwasanya sekaliannya itu benar, bujurnya saja. Bila orang maksiat dapat siksa, bila orang beribadah dapat kenyamanan. Maka jika menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka yaitu dengan adilnya, seadil-adilnya Allah menyiksa. Dan jika memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat, maka yaitu dengan anugerahnya. Apa itu anugerah? Rahmat Allah. Karena tiada wajib atasnya sesuatu daripada itu. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan mizan. Apa itu mizan? Yakni neraca di dalam akhirat. Apa itu neraca? Timbangan. Jadi ada karena prosesnya, prosedurnya di dalam akhirat itu ada. Mizan, dihisab, siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu terakhir ujian. Nah, bilanya lolos, karena ujungnya itu adalah surga. Ditimbang di dalamnya segala amal manusia. Ulun ingat perkataan guru, karena ada jasiden mulai dikubur nih sampai hari kiamat, babing calak langsung masuk surga. Nyaman kan? Nyaman kan? Jadi di mizan ditimbang kada, dihisab kada, menuju siratal mustaqim kada. Orang lain semuanya rata-rata. Inya kada. Imbah dikubur kiamat langsung babing calak, sekalinya dalam surga. Apa amalannya? Hadir di majelis ilmu. Makanya jangan koler menuntut ilmu. Walaupun seminggu sekali, walaupun 2 minggu sekali. Karena alhamdulillah guru Bakhit masih hidup kan. Sabtu depan mungkin pengajian sidin pulang. Kan Sabtu tadi sudah kalah, kan 2 minggu sekali. Sabtu depan pun datangi tak parah pian daripada ulun. Ya kan? Pian jalan belakang langsung mau nyorong. Ya kan? Tangusnya jembatan Ampun Basit. Ya, dalam jalan kan mau nyorong pian parah banget. Ulun dari kalian aja jauh sedikit. Ya kan? Nah, yakin ulun sidin itu wali Allah kan? Yakin. Karena ada orang mengisahkan di antara karamat guru Bakhit. Sudah ulun kisahkan. Ketika di Mekah Madinah ada yang menghadangi sidin jamaah, nah kemana? Hanya terlambat sidin. Takoni orang kemana pian? Apa tadi sidin di kiau keluarga
disuruh memimpin jadi imam sembahyang kifayah. Kan imamnya jadi di Bandung, padahal orangnya di Makkah. Kan? Dari mana lorongnya? Lorong khusus yang Allah berikan. Coba kan kita dari Makkah menuju Bandung. Itu khusus Allah berikan kepada orang yang memang dikehendaki Allah Ta'ala menjadi wali. Masih hidup sih, alhamdulillah. Mendatangi majelis taklim dan yang memimpin, yang membaca orangnya wali pula. Yang kada wali dia luar biasa pahalanya, apalagi yang memimpin wali. Sekadar kita memacahin kalau beberapa detik dia duduk di majelis wali, itu lebih baik daripada beribadah seumur hidup. Ayo, 70 pian beribadah tapi duduk satu mata aja di majelis wali, lebih baik duduk di majelis wali. 60 gurunya mau datang ke Banjarmasin. Sidin dari Berabai jauh, kalau mau ke Banjarmasin artinya dimudahkan sudah oleh Allah Ta'ala. Sawat kadang mau datang juga sungguh datangnya bawa makan 60 Sidin masih ya Allah. Guru-guru yang Tuhan meninggalan sudah, guru Darussalam banyak meninggalan. Guru kita Banjar Indah akhir daripada bulan Ramadan tadi, ya kan? Yang ada nih kata kaya orang tua lagi, ya kan? Meninggalnya seorang ulama bahkan wali itu menjadi musibah yang sangat besar. Adakah lagi penggantinya? Kalaunya ada seperti sini. Guru gak meninggal sekopol adalah mengganti guru. Memang ada kelanjutannya, tapi kada seperti sini. Kita doakan mudahan guru-guru yang ada nih, ya Allah, guru Bakhit umpamanya, guru yang lain umpamanya, mudahan panjang umur, sehat afiat. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahwa percaya akan sirat. Apa sirat? Yaitu titian di atas neraka jahanam. Nah, kita titian siratul mustaqim istilahnya jembatan. Nah, jembatan kita seberangi, di bawahnya neraka. Bilanya gugur mana? Neraka. Mudahan selamat kita. Ada yang menuju siratul mustaqim ke seperti kilat yang menyambar. Ya kan, kilat menyambar sampai sekarang kada tahu orang berapa kecepatannya. Sampai sekarang diteliti bagaimana kecepatan kilat menyambar, belum tahu lagi. Saking cepatnya. Ada seperti kilat menyambar. Ada yang kena seperti pupah. Ada yang seperti berjalan lari kecil. Ada yang berjalan biasa. Ada yang bertunggangan binatang korban. Jangan pian gambarkan lah seekor sapi itu ditunggangi orang bertujuh. Oh kada. Jadi seekor sapi itu karena memang orangnya bertujuh bagian, tapi setiap seekor sapinya. Kalau nya seekor sapi orangnya bertujuh, orangnya gunung-gunung pulang bacangan mangga sampai ini. Nah kalau bulan apa nih, bulan haji semat lagi kalah, mudahan kawal berkorban. Bilanya kata kawal berkorban, ya mudahan korban perasaan. Ya jangan langsung menyambut. Mohon maaf Bu, kadang-kadang kita tercambuk lawan orang yang ekonominya ke bawah benar. Kan kada sedikit kalau diberi kata pemulung kawal berkorban. Pemulung sehari-harinya kadang menentu dapatnya. Tapi apa disini setahun menabung pada hulu. Jadi ada duit di sini aku tabung 5.000, 10.000 aku tabung. Akhirnya kawal bakor. Awas ekor kambing sini. Itu cambuk lawan orang yang kaya. Kambing tahu sih dia. Jadi disorot orang dapat apa? Ada di berita. Cambuk bagi orang sugih. Kambing berapa harganya? Ya paling gancang 2.500.000 lah, paling gancang. Tadi ulun pagi tadi mengganyakan ada kawan berhakikat hanya beranak, bininya nggak beranak, hanya beranak bininya lain inyanya. Hanya ada beranak, bininya beranak orang Pamban. Ya kan? Berapa harga kambingnya?
2.500.000 berapa potong dapatnya? 170 potong yang sedang. Kalau yang tak halus dapat 200 potongan. Lawan masaknya 800, nyaman masaknya ya. Jadi masak karet kebanyakan. Kepalanya dikincang olah sop. Lawan batisnya, kikirnya apa? Ada batisnya kikirnya kan. Bah nyaman benar ya. Ya, yang lapar sudah. Hanya 10 hari dia bini beranak, langsung bagi kan, alhamdulillah. Anak lahir diangkat jadi PNS, berarti rezeki dia. Ada Allah Ta'ala maulahkan dia jalan. Mudah nih kalau mau korban kita, ya kan? Tanda kawasan kalau sapi seiko onta. Tanda kawasan sapi seiko onta. Angge, seiko kambing barangnya kalau. Mudahan kedepannya kalau seikung sapi biasanya sekeluarga di keluarga ada 7 umah, abah, anak bali mah berapa jumlahnya? 7. Nah, mudahan tahun depan kalau seikung aku tahun ini korban ayam aja. Korban juga kan? Seekor. Ekor kan. Kalau orang Banjar kan seikung ayam. Lah ayam ya Allah. Ayamnya apa? Ayam kalkun. No. Mudahan kau berkorban. Jadi seikung sapi itu memang bertujuh, tapi ketika sudah di Siratal Mustaqim itu disediakan 1 ekor sapi seikung orang. Memang sapinya sapi itu juga, cuma ini tadi seikung sholat. Jadi ada betunggangan sapi, ada betunggangan kerbau, ada betunggangan onta, ada betunggangan kambing. Kalau di Arab itu ada keledai, ada tunggangan. Ada yang kena beting kaum, ada yang kayak suster. Nah ada juga kena. Ya, ada suster ada kena. Bila pihak kada percaya, itu aja kada bisa rumah sakit. Ada mengesot. Ada olahraga bekesa. Mengesot ya. Tahulah panjangnya Siratal Mustaqim itu 1.500 tahun perjalanan. Ada 1.500 meter, ada 1.500 tahun perjalanan. Mendatar, naik, turun. Ada yang lempang tuh ada. Itu Siratal Mustaqim. Di bawah neraka. Nah ya, bilangnya gugur apa bar? Jangan hangit tuh kan. Mudahan kita selamat. Artinya di dalam kubur nyaman, babi calak langsung masuk kubur. Ya kalau itu. Ayo langsung masuk kubur aja. Langsung masuk surga maksudnya. Ya, apa haus kan lapar kan. Ada belum hari ini terakhir puasa. Jadi hari ini hari raya besok hari ini. Terlambat sedikit. Ini makanan masih banyak banget. Berarti habis keluarga Satu semalam itu bergantian matahari ya kan? Kembali satu semalam. Minggu ketiga sudah. Lambat akan pulang habis awal. Alhamdulillah. Yaitu terlebih halus daripada rambut. Siratal Mustaqim dah, ya Allah. Dan lebih tajam daripada pedang. Bujur ujar ulama barita. Jadi lebih halus daripada rambut. Ada yang mengatakan halusnya rambut tatak 7 pulang. Rambut nih halus lah tatak 7 pulang. Ya halusnya dibagi 7. Ya kan? Bagi 7 pulang. Sudah halus lagi ya pulang 7. Dan tajam. Tajam itu apa? Landap bahasa Banjar. Dan tergelincir atasnya segala kaki orang yang kafir. Jadi sembunyian kada orang Islam aja kan satu mustaqim orang kafir. Tapi dia orang kafir ternyata sudah apa tergelincir bahasa Banjar. Nah, tadingsir. Nah, tapalasan masih bahasa Indonesia. Tadingsir mana? Tahu kan? Dan munafik iya juga. Munafik orang kafir karena sama aja Allah Ta'ala. Itu masuk neraka kan. Bahkan orang munafik itu dasarnya api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Aspal tuh di atas di bawah. Aspal yang tuh di atas di bawah. Di bawah lah. Jadi aspal tuh paling parah lawan api neraka. Siapa orang munafik? Nah, termasuk munafik ini orang fasik. Siapa orang fasik permulaan? Iblis laknatullah. Iblis itu dalam surah
Al-Kahfi innahu minal jin, ya kan, fafasaqa, bahwasanya iblis itu dari bangsa jin, cuma orangnya fasik. Fasik itu apa? Kada mau menuruti perintah Allah, orangnya fasik. Jadi kategori fasik itu apa? Kada mau mentaati perintah Allah. Allah menyuruh sembahyang, nya kada mau, fasik. Allah menyuruh puasa, nya kada mau, fasik orangnya. Dan dalam hukum fikih, bila orang fasik jadi saksi nikah, maka nikahnya kada sah. Makanya hati-hati bapilih menjadi saksi nih. Makanya orang bahar itu tuan guru, para habib, ya kan, itu menjadi saksi nikah supaya selain melepaskan daripada fasik, minta berkah. Orang bahar gitu. Kiau tuan guru, kiau ustad, kiau habib, suruh jadi saksi. Buahnya jadi saksi pejabat. Imong pejabat jadi saksi. Pejabat jadi saksi, ya kan? Presiden Sikong, propos Sikong. Imong, ini amplopnya tuh ada sedikit pian, memberi kepala negara tuh ada sedikit, ya kawan. Paling kada sebuah mobil. Nah, karena sedih nih kawan. Jauh Ustaz Andi ya Allah. Mungkin Ustaz Andi Sikong, orang Sikong ya Allah, dua sudah. Sudah saksinya. Cuma aja halo-halo nih, kada ada datang nah itu benar. Aja halo-halo nih. Aja halo-halo kan untuk menjanjikan kan di sini akan di halo-halo sudah nyala. Balum saatnya. Karena bila sudah sampainya dia setahun seekor, setahun seekor. Menyembelih ayam seekor. Kita bilanya silin kawin kita arak kan. Kita campurkan ke sungai. Pacaran nyaman, kata pacaran sakit, orang kawinnya. Maka jatuh mereka orang kafir dan munafik ke dalam neraka dan tetap atasnya segala kaki orang mukmin, lalu masuk mereka itu ke dalam surga. Jadi bila orang beriman diselamatkan oleh Allah. Tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin itu sekira-kira amal mereka. Jadi tergantung amal jua. Setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar, nah ada berarti. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, ada burung terbang. Jadi kadang bajapai di Siratul Mustaqim kayak apa terbang, ya, kadang menginjakan batis ke sana. Dan setengah mereka seperti kuda yang lari, ada juga kuda, buka kudanya. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu merangkak, betingkau. Dan setengah mereka itu nah, jadi puncur itu mengesotnya ya Allah, mengesot, mengesot itu kayak mengesot. Iya, kalau mengesot kayak sudah mengesot yang pian. Jadi ada yang kayak kilat, ada kayak burung tarabang, ada kayak kuda lari. Kuda lari itu dikiaskan dengan orang yang bakurban. Ada seperti orang berjalan, ada yang merangkak bating kaum, ada yang mengesot. Ada berapa ya? Kilat menyambar, burung terbang 2, kemudian kayak kuda lari 3, kayak orang berjalan 4, kayak merangkak bating kaum 5, kayak orang mengesot 6. 6 kena yang dilihat. Cuma insya Allah orang beriman selamat. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka. Jadi tergantung kepada amal ibadah yang kita gawe waktu hidup di. Makanya maksimalkan sisa umur, manfaatkan sisa umur untuk beramal ibadah. Rugi dan menyesal kalau sudah meninggal dunia ibadahnya sedikit, apalagi sama sekali kada beribadah, ya kan? Orang tuha mau ke pengajian yang kada pengajian berarti kalah lawan orang Tuhan. Dan mohon maaf, ujar Guru Sudi, kebanyakan orang yang datang ke majelis taklim orang yang miskin. Orang miskin mau datang, orang sugihnya di mana aja saja? Ke mana? Kimol, atau BM, ya kan? Duta Mall. Allah, hanya sekali masuk Duta Mall.
rumah parkirnya. Menghimungi orang di rumah nih. Parkirnya setengah jam keliling aja. Belum dapat keliling sampai ke atas. Pas hari libur. Pas hari libur. Oh my ya Allah. Bulikannya pulang mencari ya, pulang di mana parkirnya? Sampai berapa parkirnya? Oh my ya Allah. Nah ini jalan masuknya lantai berapa, kalau lantai berapa ada tahu. Nah, dasar. Nah, ya sih deh. Apa tadi? Kadang makan. Kalau orang Tuhannya. Allah. Di akhirat karena cuma dua, bila ada surga neraka, mudahan surga berada. Jemaah kita ada berapa ekor yang sudah meninggal, belum ada adalah yang meninggal selama pengajian di sini adalah meninggal, belum ada. Karena siapakah memulai yang anomka yang Tuhan? Siapakah yang Tuhan ada juga sebelah kanan, ada yang tahu sebelah kiri, yang tahu mulun ada juga. Berduduk dulu. Yang makanya sisa umur gunakan untuk beribadah. Mudahan diterima Allah, mudahan ditolongi Allah, ya Allah. Tergantung amal ibadah yang kita gawe waktu di dunia. Ada yang tahu akan kamu? Ajar mana? Ajar. Oke, tahu akan jamnya? Tampul ada di buka pertanyaan. Di grup aja kasih takon. Di grup kan ada kamu takon. Lo mau monitor terus. Ayo biar. Tinggi. 60. Ada penuhan. Katanya. Di WA aja jangan. Satu wirid subuh tuh mana penting wirid lawan menyiapkan kekanakan anak sekolah. Wirid bilanya kayak itu, wiridnya jangan panjang. Wirid yang intinya aja. Di antaranya tasbih subhanallah, alhamdulillah, akbar itu jangan ketinggalan. Kalau nggak sempat pulang, tarekat samania. Tuntung itu hanya menyediakan kekanakan, tuntung menyediakan kekanakan, sambung pulang wiridnya, ada apa-apa, boleh disambung. Cuma yang intinya aja dulu. Apa intinya? Ya kan? Subhanallah jangan ditinggalkan, itu wiridan dari Rasulullah. Kemudian tarekat samanya itu wiridan Guru Sukumpul, itu jangan ditinggalkan. Rabbi Firli jangan tinggalkan. Tuntung hanya menyediakan bahar buat, tuntung bahar buat, boleh pulang apa namanya bogiri. Dan bila nyakawa imbah subuh surah Waqiah jangan ditinggalkan. Karena Nabi mengatakan siapa yang membaca Waqiah hidupnya kada bakalan susah. Hidupnya kada bakalan susah. Itu Nabi mengatakan, lain ulama, lain wali, langsung Rasul. Siapa yang membaca surah Waqiah khusus imbah sembahyang subuh, insya Allah para jakiyah sugi itu membaca. Yang hafal pang akhirnya hafal. Waqiah jangan surah Waqiahnya, jangan Waqiah. Ya sebenarnya Waqiah jangan. Membacanya aja insya Allah dapat jaminan kada susah, apalagi yang hafal lebih apalah Waqiah itu deh Waqiah ulun dahulu itu Yasin karena sering membaca hafal. Kada istilah mah hafal kada, cuma sering membaca, rancak membaca akhirnya hafal. Waqiah hafal, tabarak alhamdulillah berkat rutin. Jadi umpamanya sambil berjalan, sambil baharaguan baca surah Waqiah kawan. Al-Waqiah itu kiamat. Idza waqa'atil waqiah, apabila datang waqiah kiamat. Nah, jadi waqiah itu asal katanya terjatuh. Nah, terjatuh di situ dalam Quran adanya hari kiamat. Baca aja surah Waqiah langsung dari Rasulullah, la yusibhu faqah, tidak akan menimpa kepadanya kefakiran. Fakir lawan sugih mana? Nyata sugih. Baca aja surah Waqiah. Dan bila nyepian masih kamu baca insyaallah panjang umur. Asal kamu baca aja panjang umur. Jadi lah kalau kamu baca lagi
Ini jangan lebih nak lagi. Ya, kalau guru ulun memadahkan 2 kali jadi baca. Kalau hadis Nabi itu kan sekali aja. Sekali kan membaca sudah nyaman hidup, apalagi 2 bahasa bisa juga. Yang nyata ulun tahu yang khususnya imbah subuh. Bilanya kawas setiap saat, ya. Kemudian imbah membaca itu baca 100 kali. Ya Karim, ya Wadud. 100 kali ya Wadud. Ya Karim, ya Wadud. Asmaul Husna. Ya Karim, ya Wadud. Baca 100 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Itu pertambahannya. Jadi waqiah dibaca sekali atau 2 kali. Batuh ya Karim, ya Wadud. Wahai Dat yang maha mulia dan Dat yang maha pemurah. Wadud itu orangnya pemurah. Karimnya rim. Karim, kaf ra ya mim. Karim. Kemudian ya Wadud, ya Wadud. Waw dal waw Wadud, waw dal Wadud. Ya Wadud. Waw dal Wadud. Baca 100 kan. Insyaallah nyaman gitu. Dan nyaman itu nyaman tuh banget. Setiap hari. Waqiahnya tiap hari, imbah waqiah ya Karim ya Wadud. Imbah subuh. Bila pian hafal sambil taharaguan tidak apa-apa. Bagus nanti. Hafal. Jadi kada ada istilah tak kenapa? Nah hafal. Bagus. Amalkan jadi insyaallah mudah nyaman barangkali. Dunia nyaman, akhirat nyaman. Allahu a'lam bis. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat doa kita, dan mudah akhir hayat, husnul khatimah, selamat dunia akhirat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa bin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina walhamdulillahi ala kulli hal na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tu'lina wa yaslamuna taj'alna mimman khalafta amrak wa Subhanallah ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.